Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ali Murtadi selaku Ketua RMI MWC NU Kecamatan Kangkung. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muayyadi bi mu'jizatil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, langkung dumateng Bapak Kiai Haji Syakirun ingkang tansah kita tenggo-tenggo mauidul hasanipun, dumateng Bapak Kiai Muhammad Rofwan selaku Roe Suriah MBCN Kecamatan Kangkung, Bapak Kiai Haji Muhammad Rosyidi, Bapak Kiai Haji Kamaluddin Mudakir, Bapak Kiai Ahmad Mahmudi, Bapak Kiai Haji Abdurrahman, Bapak Kiai Mukhlisin Anas, saha para kiai sanèsipun ingkang tansah kita cadong barokah doa saha ilmunipun, dumateng pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, Ibu Camat Kecamatan Kangkung atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak saking Kapolsek Kecamatan Kangkung, Bapak Sengkor Amil, langkung dumateng Bapak Kepala Desa Sendang Kulon, Bapak Haji Abdul Haris Sarjanukum, saha berkatipun kang kula hormati, dumateng pengurus ranting NU Desa Sendang Kulon, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah yang kula hormati, dumateng pengurus madrasah baik dari lembaga MDTU maupun TPQ Nurul Huda yang beserta para asatidnya yang saya hormati, dumateng kepala MDTU Bapak Kiai Mafruhin saha ustadipun ingkang kula hormati, dumateng Bapak Kiai Purwoto saha para ustadipun ingkang kula hormati, bapak-bapak ibu wali santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Nurul Huda saha TPQ Nurul Huda ingkang kula hormati, bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, boten ketinggalan para santri santriwan madrasah ugi TPQ kang kula cintai, ugi dumateng panitia ya, panitia haflah akhir sana saha wisuda akhir sana MDTU saha wisuda TPQ saha jajaranipun yang kula hormati, ugi grup Rebana ya. Kazila, grup Rebana Kazila ingkang kula tresnani. Sepindahan monggo kita sareng-sareng tansah nglairaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah saha inahipun dumateng kita sami sehingga wonten ing injang menika kita saged rawuh
ngrawuhi pengajian umum dalam rangka haflah khirsanah BTU dan wisuda TPQ dengan tiada halangan suatu apapun. Semoga dengan hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu semua tansah membawa barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kula ten mriki kaprekan matur nyuwun sewu kula jumeneng wonten ngarsa dalam para yai, para sepuh ingkang para sepuh menika termasuk atasan kula, nggih senior kula. Kados Bapak Kiai Muhammad Rofan, Bapak Kiai Kamaluddin, Bapak Kiai Muhammad Rosidi, kathah senior kula, sesepuh kula, terutama sesepuh saking lembaga Rabithah Mahid Islamiyah atau RMI. Kula niku minangka napa? Tangan panjang pelaksana yang ditugasi saking pengurus MBC Kecamatan Kangkung. Namanya lembaga RMI, lembaga Rabithah Mahid Islamiyah NU, yang membawai pondok pesantren, madrasah diniyah dan TPQ. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf karena akhlak kami yang kurang. Begitu juga kami juga mendapat tugas saking prakata panitia, tugas saking pembawa acara untuk menyampaikan suatu hal berkaitan dengan kemadrasahan. Bapak-bapak yang kula hormati, kula setiap sowan wonten madrasah diniyah takmiyah ula sendang kula niki mesti kesan sing pertama niku madrasah sing paling maju sak Kecamatan Kangkung. Laras ya, madrasah yang paling maju se-Kecamatan Kangkung, bahkan sekabupaten. Mboten wonten madrasah sing gadah napa CCTV, layar monitor kangge kelas-kelas yang ada di madrasah. Wong Kangkung mau sing jarene madrasah paling apik, tapi nyatane kalah kalih sedang kulon. Untuk itu kami dari RMI mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengelola madrasah, baik dari pengurus, dari para ustadz, juga wali santri, mohon untuk menjaga kekompakan untuk kenyamanan madrasah ini. Karena apa? Dengan kekompakan para personel pengurus madrasah, guru madrasah dan wali santri, madrasah akan berjalan dengan lancar dan tenang dan tentram. Yang jadi pengurus harus tahu tugasnya sebagai pengurus untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di madrasah seperti gedung, meja kursi dan lain-lain. Itu tugasnya pengurus. Langkung-langkung Bapak Kepala Desa, karena Bapak Kepala Desa juga bertanggung jawab masalah kebijakan yang ada di desanya. Terus bagi Ustadz juga harus tahu tugasnya sebagai orang yang harus bisa mendidik anaknya yang ada, santrinya yang ada di madrasah. Harus tahu cara mendidik anak, baik di situ menurut kitab maupun menurut apa? Menurut ilmu pendidikan. Juga kepada wali santri. Wali santri juga termasuk komponen atau personal yang pokok, karena adanya wali santri maka madrasah itu akan berjalan dengan baik, akan banyak santrinya. Kalau wali santri itu kelihatannya ogah-ogahan, ya nanti
lama-lama nggih kelas loro metu, kelas telu metu. Sebabnya apa? Tidak ada dukungan dari wali santri. Dan kami mohon kepada para ustadz, mohon untuk menjaga niatnya sebagai ustadz, sebagai guru madrasah, menjaga keikhlasan. Jadi harus tahu, kita berjuang di Nahdlatul Ulama itu tidak mencari keuntungan, tidak mencari harta, tapi untuk mencari ridho Allah. Maka dari itu ya kami juga berpesan kepada para ustadz, jadi berpikir apa yang bisa kami berikan kepada madrasah, apa yang bisa kami berikan kepada NU, terutama di lembaga pendidikan di madrasah. Jadi ojo njur madrasah bayaran di situ, mangkat kena ora kena sak karepku. Tidak seperti itu, berarti itu tidak ikhlas. Itu masalah keikhlasan. Kita berangkat di madrasah karena tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam yang berilmu, kita harus mengamalkan ilmunya melalui lembaga pendidikan di madrasah. Insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustadzah dalam melaksanakan tugasnya di madrasah dijasari dengan ikhlas, insya Allah akan barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Ini saya mau cerita sedikit. Dulu saya masuk di madrasah itu tahun 1985. Waktu itu saya sudah pernah mendengar kalau mau berjuang di madrasah itu harus punya niat yang itu tadi, seperti harus punya keikhlasan, punya niat apa yang bisa diberikan kepada madrasah. Pada saat itu, ini sebetulnya rahasia. Waktu itu saya belajar menjadi ustadz di madrasah, ditugasi oleh kepala madrasah. Itu aja berpikir, saya masuk di madrasah sebagai guru madrasah atau madrasah diniyah takwiyah ula. Di situ saya harus bisa menguasai pelajaran di madrasah supaya nanti bisa memberikan apa yang maksudnya bisa menopang kekurangan kami untuk menjadi ustadz. Itu satu, menguasai pelajaran yang ada di madrasah. Kemudian waktu itu diangkat menjadi kepala, diangkat menjadi bendahara dulu. Waktu jadi bendahara itu pernah saya disuruh untuk mengajar di MDW. Berpikir lagi saya harus bisa menguasai pelajaran MDA maupun MDW. Alhamdulillah saat itu walaupun ada kekurangan tapi bisa ada kekurangan itu bisa ditolong oleh belajar saya, mutolaah saya pada saat itu menjadi bendahara madrasah. Karena di situ menjadi bendahara saya tidak boleh mengajar katanya. Wes ora samulang sampean. Pokoknya engko nek ana sing guru ora lego sampean sing legoni. Lah niku saat itu seperti itu. Lah kula nggih nderek mawon, tapi kula nggih prihatin. Iki pria aku nek ora tak mutolaah pelajari MDW wah. Lah aku malah gregapan nggon kelas tak mutolaah riyen. Lah alhamdulillah pada saat itu tahun 2000 itu menjadi kepala madrasah. Menjadi kepala madrasah itu juga saya berpikir lagi apa yang bisa kami berikan kepada madrasah. Saat itu kami berusaha menerbitkan sejarah madrasah atau profil madrasah. Jadi waktu itu saya minta informasi tentang madrasah mulai dari berdirinya sampai tahun 2000 ya. Saat itu tahun 2000. Nah, itu satu. Kemudian terbitlah namanya buku profil madrasah diniyah takwiyah ula Hidayatul Tadiin dan Wusto. Ada bukunya. Itu kalau di Sedang Kulon 1 ini nanti bisa menerbitkan, itu alhamdulillah. Itu bisa menambah syukur kita kepada para sesepuh. Jadi tahu
Aku di madrasah kuwi ora pertama, biyen wis ana sing napa sing bubak pertama, aku gari neruske. Lah, lah. Aboten di antara sing bubak pertama kalian sing neruske, mesti berat sing bubak pertama. Lah niku cerita yang kedua. Yang kedua menjadi kepala madrasah. Terus setelah itu juga sampai alhamdulillah sampai 2013. 2005 saya diminta oleh pengurus RMI atau yang dulu Ma'arif supaya membantu, jadi menjadi pengurus RMI, anggota pengurus. Ya, pada saat itu juga saya berpikir lagi apa yang bisa kami berikan pada RMI. Nah, pada saat itu belum ada kurikulum MDW. Kami bersama ketuanya Bapak Kiai Abdul Ghafir menyusun kurikulum pertama Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta. Saat itu disusun semua pelajaran dan pokok bahasan yang ada di Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta. Dan juga saya dibantu oleh cabang saat itu, belum jadi pengurus cabang, belum jadi ketua RMI, tapi diminta tugas untuk membuat KTSP atau sekarang namanya silabus. Atau dulu waktu itu dari cabang Kabupaten Kendal itu yang belum ada pelajaran sorob, pelajaran tajwid, dan pelajaran tauhid. Yaitu ketiga pelajaran itu saya susun bersama Bapak Kiai Abdul Ghafir SHG saat itu. Itu tugas dari kabupaten. Nah, itu barokahnya kita berjuang dengan ikhlas. Nah, alhamdulillah tahun demi tahun sampai tahun 2001. Nah, ini tahun terakhir. Terakhir saat ini saya menjadi ketua RMI Kecamatan Kangkung. Nah, saat itu juga saya tidak menyangka wong kula niku wong sing mboten saged ngomong nggih. Mboten saged. Kok dedekke ketua RMI piye mengko wong. Wis pokoke tak mantepe mawon, sing penting kula didukung para kiai. Insyaallah nak wonten dengan para kiai, insyaallah perjalanannya akan lancar. Ya. Pada tahun pertama alhamdulillah langsung bisa menerbitkan buku tata cara sholat niku. Kadosnya sampun semua madrasah mun saged angsal. Para santri harus membeli buku tata cara sholat itu untuk sebagai literatur, sebagai pedoman. Masalah sebelumnya belum ada itu. Belum ada, belum saya lihat. Akhirnya saya susun sesuai dengan kebutuhan. Itu juga sesuai dengan visi dan misi pendidikan madrasah diniyah. Supaya anak didik dapat menjalankan ajaran agamanya. Bisa ngelakoni sholat dengan baik dan benar. Nah, tahun kedua alhamdulillah bisa menerbitkan lagi buku tata cara merawat jenazah. Pas pada saat itu untuk praktek ujian MDTW itu yang diperlukan praktek untuk merawat jenazah, dari memandikan, terus mengkafani, mensolati dan mengubur. Nah, itu alhamdulillah di Kecamatan Kangkung sudah diterbitkan buku tata cara merawat jenazah. Itu pertama saya bagikan dari kelas 6, 5, 6. Kemudian MDW-nya wajib, karena di MDW harus bisa lulus dari MDW, harus bisa merawat jenazah, iso ngedusi mayit. Jangan sampai ada mayit lulusan dari MDW langsung lari. Wah, aku wedi, karena tidak biasa. Kalau di madrasah sudah diajarkan, sudah dilatih, insya Allah nanti sudah bisa menjadi kebiasaan di rumahnya. Kalau ada mayit tetap dilakukan dengan sesuai dengan aturan syariat. Nah, kemudian dulu juga saya sudah diberi tugas sama MBC Bapak Ki Ahmad Khairon untuk menyusun tata cara ziarah kubur. Tapi ngapunten nih, mboten saged terlaksana. Karena apa? Pada saat itu di cabang
pengurus RM cabang sedang ada peralihan jabatan. Wonten pengurus RMI baru. Yang RMI baru itu untuk membenahi masalah kurikulum Madrasah Diniyah Takbiyah Ula. Akhirnya kula disuwuni bantu kan nyusun kitab Nahwu dan Shorof. Alhamdulillah kitab Nahwu dan Shorof sudah bisa diterbitkan tahun kemarin. Nah, namanya kalau nahwunya itu Fawaidul Nahwiyah, kalau sorofnya kitab At-Tibyan wal Sibyan. Tapi untuk sorofnya itu malah menjadi masalah. Karena yang di situ yang dibahas itu memahami kitab Amthil Tasrifiyah itu di percetakan Surabaya digugat. Akhirnya saya revisi lagi, alhamdulillah sudah selesai untuk sorofnya untuk dicetak akhir tahun ini dan dipergunakan untuk tahun depan. Judul kitabnya Mafatihus Sorfi. Itu dipakai dari kelas 3 sampai kelas 6. Itu mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para kiai, semoga apa yang kami kerjakan, kami laksanakan sebagai tugas dari MBC maupun RM Kabupaten mendapatkan ridho dari Allah SWT, membawa barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang terakhir kami dari RMI Kecamatan Kangkung mohon doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kepada Madrasah Diniyah Takbiyah Ula dan TPK Nur Huda dari santrinya. Semoga santri-santri madrasah dan TPK senantiasa mendapatkan hidayah dan akhirnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak gurunya, para ustadz dan ustadzahnya tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan lahir dan batin, diberi keikhlasan, kesabaran, sehingga akan lestari dalam mendidik anak di madrasah dan TPK. Amin Allahumma amin. Juga para wali santri juga tetap semangat. Para warga desa Sendang Kulon juga tetap semangat untuk melestarikan, untuk memajukan madrasah yang ada di Sendang Kulon ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.